Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 16 Juli 2025. Kematian Yesus yang luar biasa. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Markus 15 ayat 39. Kematian Yesus sangat luar biasa dan penuh dengan kejadian-kejadian supranatural yang juga meneguhkan keilahiannya. Setelah dituduh secara palsu, ditangkap, dan disalibkan, Yesus tergantung di kayu salib sementara para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua mengejeknya. Matius 27 ayat 42-43. Bahkan penyamun yang disalibkan di sampingnya ikut mengejek. Matius 27 ayat 44, Markus 15 ayat 32. Kemudian, dari jam 12 siang hingga jam 3 sore, kegelapan menutupi seluruh bumi. Kegelapan supranatural ini berlangsung selama 3 jam, menandakan sesuatu yang melampaui alam jasmani. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Inilah saat ketika dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus. Bapa, yang terlalu kudus untuk melihat dosa, Habakuk 1 ayat 13, berpaling, dan Yesus, yang tidak pernah terpisah dari Bapa, berseru dalam kesedihan. Pemisahan ini adalah cawan yang Yesus doakan di Taman Getsemani ketika dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Matius 26 ayat 39. Bukan kematian yang ia takuti, tetapi pemisahan dari Bapa yang merupakan akibat dari dia menjadi dosa bagi umat manusia. Alkitab berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah." 2 Korintus 5 ayat 21. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Yesus memerintahkan kematiannya sendiri. Dia secara sadar dan sengaja menyerahkan rohnya kepada Bapa. Yesus sebelumnya telah menyatakan, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 17-18. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, yang menandakan disingkirkannya penghalang antara Tuhan dan manusia, sehingga kita dapat masuk ke hadirat Bapa. Bahkan perwira yang mengawasi penyaliban, setelah menyaksikan bagaimana Yesus mati, menyatakan, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Markus 15 ayat 39. Cara kematiannya menjadi saksi keilahiannya. Kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Itu adalah pengorbanan tertinggi yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas kematian Yesus yang darahnya merupakan penebusan dosa. Aku bersukacita atas pekerjaan Kristus yang telah selesai, mengetahui bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untukku dan mengambilnya kembali dalam kemenangan. Aku hidup penuh kemenangan, menikmati manfaat dari pengorbanan kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Yohanes 10 ayat 17-18, Ibrani 10 ayat 19-20, 2 Korintus 5 ayat 21.